Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u su'batum minal iman. Pemirsa yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan disampaikan salah satu dari sabda Rasul yang diantaranya tadi adalah al-haya'u su'batum minal iman, yang artinya rasa malu itu merupakan cabang dari iman. Pemirsa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu yang senantiasa ada pada makhluk yang namanya manusia, dan malu itu tidak ada pada binatang, hanya ada pada makhluk yang berakal, makhluk yang mempunyai hati. Al-haya yang terjemahannya itu adalah rasa malu, diambil dari kata al-hayatu, yakni hidup. Dan yang dimaksud dengan hidup di sini adalah hidupnya hati. Di hati itu hidup, sehingga orang yang hatinya hidup itu pasti akan mempunyai haya. Makanya hati yang hidup maka akan melahirkan rasa malu. Dan jika hatinya itu mati, hatinya itu tidak hidup, maka rasa malu itu akan menjadi hilang. Orang tidak akan punya rasa malu kalau hatinya itu adalah mati. Maka dalam hal ini justru yang paling penting pada hidupnya manusia itu adalah diantaranya hidupnya hati. Orang yang punya rasa malu pasti memiliki sesuatu yang dianggap aib. Aib yang ada pada dirinya itu, kalau diketahui orang itu, akan merasa malu. Dan aib yang ada pada dirinya itu tidak mau diketahui orang. Nah, makanya Rasulullah SAW itu pernah menegaskan, ya, berkenaan dengan penjelasan mengenai lafaz al-ismu. Nah, kata Rasul, apa yang dikatakan al-ismu itu? Al-ismu huwa mahaka bisodrika wa karihta ayyatolli annas. Dosa itu apa yang tergetar dalam hati
kemudian akan tidak suka kalau apa yang ada dalam hati itu diketahui orang. Nah, tidak sukanya itu karena kalau diketahui orang itu akan membuat malu. Makanya Rasulullah itu menegaskan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu pasti semuanya akan berdampak baik. Jadi orang yang punya rasa malu itu pasti itu akan berdampak pada kebaikan. Orang yang tidak punya rasa malu itu pasti akan mengantarkan pada keburukan. Malu itu terbagi pada dua bagian yang ada pada manusia itu. Ada malu terhadap Rabb-nya, malu terhadap Tuhannya, atau malu terhadap Allah. Kalau orang punya rasa malu terhadap Allah, maka orang itu akan senantiasa menghindari segala perbuatan keburukan, perbuatan jahat, perbuatan dosa. Kalau orang itu punya rasa malu terhadap Allah dan nanti akan memunculkan ketaatan yang luar biasa. Dan malu seperti itu dikatakan malu yang bersumber dari iman. Makanya tadi saya sampaikan di mukadimah hadis Rasulullah SAW, al-haya'u su'batu minal iman. Rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Dan yang kedua, ada malu terhadap manusia dan tidak malu kepada Allah. Kalau malu terhadap manusia, ini adalah akan mengantarkan pada riya. Selalu ingin diketahui oleh orang itu tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Khawatir, ya, apa yang ada di dalam dirinya itu, aib dalam dirinya itu diketahui orang. Maka orang yang seperti itu selalu berbuat, bertindak, dan beramal yang sepertinya baik-baik saja di hadapan manusia itu. Karena itu adalah hanya malu kepada manusia. Pemirsa yang sama-sama mengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah malu kepada Allah itu maka otomatis nanti akan melahirkan malu kepada manusia. Tapi kalau orang malu kepada manusia itu tidak akan melahirkan malu kepada Allah. Maka yang perlu diperjuangkan oleh orang-orang yang beriman itu adalah rasa malu kepada Allah itu. Pemirsa yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tidak punya rasa malu, tadi saya sampaikan, akan membuka pintu kejahatan. Kalau orang sudah tidak ada lagi rasa malu, nanti akan terbuka perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kejahatan itu. Rasulullah SAW itu pernah menegaskan, inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah iza lam tastahi tasna
ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, silahkan perbuat sesuka hatimu. Maka berarti ini dengan tidak ada rasa malu itu nanti akan berbuat apa saja dan tidak akan mempertimbangkan mana boleh, mana tidak boleh, mana halal dan juga mana haram. Ini yang lebih terperinci hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis itu Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha azza wa jalla iza arada ayyuhlika abdan naja'a minhul haya. Sesungguhnya apabila Allah azza wa jalla berkehendak untuk membinasakan suatu hamba, maka Allah akan mencabut rasa malunya. Jadi berdasarkan sabda Rasul ini, orang yang sudah tidak punya rasa malu itu menunjukkan bahwa orang itu lagi dibinasakan oleh Allah. Kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu. Makanya hati-hati dan pertahankan dan jaga rasa malu ini. Kata Rasul tadi, ya, orang yang tidak punya rasa malu itu hakikatnya bahwa orang itu sedang dibinasakan oleh Allah. Selanjutnya Rasulullah itu menegaskan, fa idza naza'a minhul haya lam talqahu illa maqitan mumaqqatah. Apabila rasa malu itu sudah dicabut darinya, maka kamu akan mendapatinya dalam keadaan sangat dibenci. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, tunggu akan mendapatkan kebencian orang kepada orang itu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, ya tidak malu, ya berbuat kesalahan, tidak malu berbuat bohong, tidak malu berbuat kecurangan, tidak malu merubah-rubah aturan. Nah itu, kalau sudah demikian, maka berarti orang itu sedang mendapatkan kebencian orang lain. Kalau rasa malu itu adalah sudah hilang, gitu. Nah selanjutnya, sabda Rasul menegaskan lagi, fa idza lam talqahu illa maqitan mumaqqata naja'at minhul amanah. Apabila kamu tidak mendapatinya, melainkan dalam keadaan sangat dibenci, maka akan dicabut amanah darinya. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kebencian dari orang, ya, lantaran tadi sudah tercabut rasa malunya. Jadi kalau orang tercabut rasa malunya, maka nanti akan mendapatkan kebencian orang. Kalau sudah mendapatkan kebencian orang itu, amanahnya juga akan hilang. Ya, kepercayaan dari orang itu adalah akan hilang. Gitu. Kalau sudah hilang rasa malu, malu hilang, muncul kebencian, kebencian hilang, maka amanah pun juga akan hilang. Kepercayaan itu juga akan hilang. Sudah tidak percaya lagi. Ya, walaupun ya secara status sosial orang itu mungkin di masyarakat punya kedudukan yang tinggi.
Ya, hanya perasaan saja dia memiliki kedudukan yang tinggi, tapi ternyata di mata orang pada umumnya adalah orang itu adalah orang yang rusak. Ya, orang itu adalah orang yang hina. Kenapa? Karena dibenci oleh bawahannya, dibenci oleh rakyatnya. Karena itu hilang rasa malu itu. Nah, yang keempat, sabda Rasul selanjutnya, fa'idan naja'at minhul amanatu lam talaqtuhu illa khainan muhawwanan. Apabila amanah itu telah dicabut darinya, maka kamu tidak akan mendapatinya kecuali dalam keadaan menipu dan tertipu, berkhianat dan dia dikhianati. Jadi kalau sudah dicabut amanah, ya, dicabut kepercayaan itu, maka nanti ya tindakannya itu akan membabi buta. Apa? Mengkhianati. Ya, mengkhianati orang-orang yang mempercayai dia itu. Dikhianati semuanya. Yang akhirnya tindakannya itu dolim, yang merusak. Dan yang kelima, fa'idza lam talqahu ila khainan muhawwanan naja'at min rahmah. Nah, apabila kamu tidak menjumpainya melainkan dalam keadaan berkhianat atau dikhianati, maka nanti akan dicabut darinya sifat kasih sayang. Tidak punya rasa kasih sayang sama orang. Ya, makanya dalam hal ini mungkin tindakannya itu adalah mendolimi orang lain. Ya, tidak ada rasa kasihan sama orang lain. Kalau bisa dan pasti bisa melakukannya itu membunuh orang lain, karena itu sudah dicabut rasa kasih sayangnya itu. Yang keenam ini, fa'idza naja'at minhu rahmah lam talqahu ila rahiman mula'anan. Apabila sudah tercabut darinya rasa kasih sayang, kamu tidak akan menjumpainya kecuali dalam keadaan terlaknat dan terusir. Nah, itu sebagai hukuman yang terakhir itu. Kalau sudah tidak ada rasa kasih sayang, maka nanti akan mendapatkan rojiman, bukan rohiman. Ya, rojiman mula'anan, akan dilaknat dan diusir. Di fa'idza naja'at minhu rahmah lam talqalmu illa rojiman mula'anan. Apabila sudah tercabut rasa kasih sayangnya itu, nanti kamu akan menjumpainya dalam keadaan terlaknat dan terusir. Nah, bisa kita perhatikan ini, ya, Fir'aun, ya, itu sudah tidak punya rasa malunya, ya, berbuat kejahatan itu, dan sudah tidak ada rasa kasih sayang, ya, sesama manusia itu. Maka pada akhirnya Fir'aun juga terusir, malah bukan terusir, ya, mendapatkan adab yang sangat berat di dunia, yakni mesti tenggelamkan ke dalam lautan. Raja Namrud juga seperti itu, ya, itu ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya itu. Dan yang ketujuh, fa'idza lam talqahu illa rojiman mula'anan. Ya, nujiat minhu rabqatul Islam. Apabila kamu tidak menjumpainya melainkan dalam keadaan terlaknat lagi terusir, maka nanti akan dicabut darinya ikatan Islam. Jadi, ya, bisa dikatakan sudah tidak memiliki, ya, sebagai predikat muslim itu, karena memang sudah bertindak seperti itu. Maka kalau kita
perhatikan sabda Rasul ini. Yang pertama adalah Allah akan membinasakan orang kalau sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, kalau sudah tercabut rasa malu, maka nantinya akan banyak menuai kebencian. Kalau sudah banyak menuai kebencian, maka nanti akan hilang amanah. Kalau sudah hilang amanah, maka nanti akan bersikap mengkhianati orang. Kalau sudah mengkhianati, maka tidak akan punya rasa kasih sayang. Kalau sudah tidak rasa kasih sayang, maka nanti akan mendapatkan laknatan dan terusir. Dan yang akhirnya punya stempelah bahwa dia bukan sebagai seorang muslim. Makanya ya, malu itu mesti kita pelihara dengan sekuat-kuatnya, terutama adalah malu kepada Allah. Hilang rasa malu itu, maka nanti akan terbuka ya berbagai hal yang menjadikan kita mendapatkan kebinasaan, mendapatkan kesusahan yang tadi Rasulullah itu sudah sampaikan tadi. Ya, dengan hilang rasa malu, maka akan mendapatkan kebencian, hilang benci, akan hilang amanat akan berkhianat, hilang ada pengkhianatan, nanti akan muncul hilang rasa kasih sayang. Ya, kalau udah hilang rasa kasih sayang, maka nanti akan mendapatkan laknatan dan terusir. Dan kalau udah begitu, maka dia bukan sebagai muslim lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang siap kuliah tahun ini, yuk jangan lupa bergabung di STI Al Hidayah Tasikmalaya.